Tamrin 3, bismillah kita mulai. Uzkur al-fi'la, uzkur dari kata zakaro, yadkuru. Zakaro artinya mengingat. Kalau atau menyebut. Kalau uzkur artinya sebutkan atau sebutlah, sebutkan. Zikir artinya mengingat Allah ya, zikrullah, mengingat Allah, menyebut Allah. Uzkur al-fi'la al-madiyya, fi'lul madi, fi'lal madi. Sebutkan fi'il madinya, maksudnya kita diminta untuk menyebutkan kata dasar dari kata-kata di bawah ini. Min hadil kalimat, dari kata-kata ini di bawah maksudnya. Contoh, yaksilu, yaksilu. Yaksilu ini baik, pertama lihat halaman 6. Halaman 6. Yang ada tambahannya ya, ini kita lihat dulu ya Bu ya. Yang ada tambahan ya di depan, nomor berapa ini? 2. Nomor 2. Ya, nomor 2 ya. Nomor 2 ini. Kalau ya-nya dihilangkan berarti kembali ke sini ya. Jadi fa'ala. Baik. Jadi kalau ya-nya dihilangkan, jadi gimana ini bunyinya Bu? Gosala. Sesuaikan ini, sesuaikan harokatnya. Sinnya kasroh. Oh iya, maaf. Ya jadi salah betul ya. Betul, mohon maaf. Salah. Iya betul. Inilah fi'il madinya, bentuk asalnya, kata asalnya. Nah, seperti ini. Salah. Dari fi'il madi, salah artinya mencuci atau membasuh. Ya, baik kita lanjut. Ini artinya membasuh atau sedang membasuh. Sedang membasuh ini kan fi'il mudhari ya, membasuh. Baik, sekarang kita lihat. Silakan Bu ya. Maktubun ada tambahan mim dan wawu. Kita cari di halaman 6. Nah, yang ada wawu dan mim di halaman berapa? Di nomor berapa maksudnya? Ismi maf'ul. Ya, betul ya. Ini ada tambahan wawu, asalnya kan fa'ala. Fa'ala. Ada tambahan wawu sama mim di depan. Berarti dia isim maf'ul ya. Isim maf'ul. Kembali lagi kita ke soal. Berarti kalau ininya dicoret, mimnya dicoret, wawunya dicoret, yang tertinggal huruf apa, Bu? Kataba. Kataba, betul. Kataba artinya telah menulis ya. Kataba telah menulis. Kalau maktubun ini artinya yang ditulis. Yang ditulis, maktubun yang ditulis. Ya, baik. Kita lihat lagi mirsamun. Kita lihat mirsamun yang awalannya mim kasroh. Kita lihat halaman 6. Mana Bu yang mim kasroh? 10. Mif'alun. Betul, nomor 10 ya. Ini mimnya kasroh. Namanya apa ini Bu? Isim? Isim al. Ya, isim alat. Betul. Mif'alun. Jadi kalau dihilangkan mim, ini jadi apa ini Bu? Kalau hilangkan mimnya jadi? Rosama. Betul. Rosama artinya menggambar. Rosama. Adalah fi'il madinya atau kata dasarnya mirsamun. Kata dasarnya dari rosama. Dihilangkan mimnya dulu. Jadi rosama artinya menggambar. Menggambar. Ya baik. Sudah paham belum Bu sampai sini caranya? Lirik ke halaman 6. Abad ya apa itu tambahnya? Nah, nanti kita hilangkan huruf-hurufnya ya. Paham? Paham belum? Insya Allah paham Pak Ustadz. Baik ya, kalau sudah paham, saya minta satu-satu ya. Yang tidak ditunjuk tahan. Walaupun sangat gemes pengen jawab. Tahan ya. Baik, mamnuun, mamnuun, mamnuun. Yang ada mim, kemudian ada wawu, sisipan wawu mati. Kita lihat nomor berapa ini Bu? Nomor 5. Ya, nomor 5 ini ya, nomor 5. Nomor 5. Maf'ul. Isim maf'ul. Sekarang kalau kita hilangkan
Huruf tambahannya, mimnya dicoret, wawunya dicoret, yang tertinggal huruf apa? Mana'a. Mana'a. Mana'a artinya melarang. Melarang. Artinya juga menahan. Artinya apa lagi? Melarang, menahan, menolak. Menolak. Kalau mamnu artinya terlarang, tertolak, nggak boleh, perboden. Mamnu. Mamnu artinya yang dilarang atau yang tidak diperbolehkan. Baik, kita lihat lagi, tapi saya mau hapus dulu ini sudah ruwet. Ya, maaf. Ya, baik, kita lanjut ya. Sekarang Ibu Ayu dulu ya. Ibu Ayu sama nyimak ya. Ibu siapa? Ibu Endah, Gofirun. Ibu lirik ke halaman 6. Dia pola nomor berapa? Nomor 4. Iya, betul. Namanya apa, Bu? Nomor 4. Ismi fa'il. Iya, betul. Isim fa'il. Artinya isim pelaku. Pelaku ya. Baik, kita balik lagi. Berarti kalau ini untuk tahu ke asal kata dasarnya, maka hilangkan alifnya. Tinggal ghafaro. Ya, ghafaro. Ghafaro artinya mengampuni. Kalau ghafirun ini pakai tambahan alif ini artinya pelaku. Pelaku berarti pengampun yang mengampuni. Tukang maaf ya. Tukang memaafkan ya. Pengampun itu kan banyak memaafkan ya. Ghafaro artinya mengampuni. Ya, baik. Ibu berikutnya. Ibu Bu Ita baru ya. Baik, disimak dulu. Bunda Hikam. La tarji. Ini kita lihat halaman 6. Nomor 7, Ustaz. Ya, betul. Nomor 7 ini. La taf'al. Berarti ada tambahannya lam dan tambahan ta. Ya, kita balik lagi. Berarti lamnya dicoret, taknya dicoret. Tinggal Roja'a. Roja'a. Roja'a artinya pulang atau kembali. Pulang. Roja'a, pulang atau kembali. Kalau la tarji artinya apa? Jangan pulang. Jangan pulang. Ya, jangan pulang, janganlah kamu pulang. Isim fi'il nahyi. Fi'il nahyi. Ya, betul. Berikutnya Ibu Yanti. Ibu Yanti, makhrajun. Ini pola nomor berapa? Kita lihat nomor halaman 6. Isim makan, isim zaman. Iya, betul. Nomor berapa ini, Bu? Isim zaman. Oh, nomor 8 ya. Kita tambah Ya. mim, atau mim ini polanya sama. Nomor 8, 9 Iya. ini bentuknya sama. Tapi artinya beda ya, nanti tergantung kalau kalimatnya arahnya kemana. Isim zaman, isim makan. Berarti makhrajun dari kata apa, Bu? Setelah dihilangkan mimnya, tinggal Kharaja. kharaja, betul. Kharaja artinya apa, Bu? Keluar. Iya, Telah betul. keluar. Telah keluar. Kalau makhrajan, apa makhrajan artinya? Tempat keluar atau waktu keluar. Iya, betul. Makhraj ya. Makhraj artinya tempat keluar. Makhraj huruf, Ya. tempat keluar huruf ya. Kalau kita belajar tahdir, makhraj itu dari kata kharaja. Ya, isim makan, kata terangan tempat. Baik, berikutnya Ibu Endah. Ibu Endah, usjud, lerek ke halaman 6. Ini pola nomor berapa, Bu? Nomor Lihat 6. Nomor 6. Nomor 6. Nomor 6. Apa namanya, Bu? Fi'il amri. Iya, fi'il amr. Artinya kata perintah. Untuk mengetahuinya, hilangkan tambahan alif yang di depan. Jadi tinggal sisa huruf sin, jim, dan da. Jadi gimana bacanya, Bu? Sajadah. Iya, betul. Sajadah ya. Sajadah. Sajadah artinya bersujud. Sajadah.
Sajada artinya bersujud. Ya, kalau usjud artinya apa? Kata perintahnya usjud. Usjud artinya? Sujudlah. Iya, betul. Usjud artinya sujudlah, kata perintah. Usjud. Kalau yang diperintah banyak, orangnya yang diperintah untuk bersujud banyak orang, tambah wawu, tambah alif depannya ya. Jadi usjudu, begitu bunyinya. Kalau usjud, sujudlah kamu. Kamunya satu orang. Kalau banyak orang yang diperintah bersujud, usjudu. Nah, kalau usjudu li Adama, nah, berarti yang diperintah bersujud kepada Nabi Adam itu banyak gitu. Kok banyak? Iya, dari kalangan jin dan kalangan malaikat, termasuk iblis ya, diperintah bersujud. Usjudu li Adama, bersujudlah kalian semua kepada Adam. Ya, usjud. Baik, kita lanjut. Mak'adun, mak'adun, mak'adun. Lirik halaman 6. Halaman 6. Ibu Desi, Musiatun, siap? Siap. Siap, Ustaz. Ya. Nomor 8. Nomor 8, mak'adun. Ya, isim zaman sama isim makan ya. Nomor 8. Waktu. Bisa 8, bisa 9 ya Bu ya, bentuknya sama. Tapi Oh, ada iya. ya. Makadun ketika posisi nomor 8, makadun berarti waktu duduk. Ya, isim zaman, waktu dia, waktu duduk. Kalau ada kan duduk ya, makadun, waktu duduk. Kalau bicara nomor 9, dia makadun berarti artinya tempat duduk. Ya, Duduk. makadun. Makadun itu artinya tempat duduk atau disebut juga bangku. Ya, bangku makadun. Baik. Maksudun. Ibu siapa ini? Ibu Hanik siap? Maaf Ustadz, belum masuk saya, belum itu. Oh iya, baik ya, silakan. Maksudun. Baik, Ibu Dina Khaira siap? Baru masuk juga, Ustaz. Baru masuk juga ya. Baik, Ibu siapa ini? Ibu Endah Wahyuni aja silakan. 5. Apa itu nomor 5? Isim maf'ul. Iya, betul. Nomor 5 ini, Bu. Nomor 5. Isim maf'ul. Maf'ul itu yang dikenai pekerjaan. Kalau fa'ala bekerja, maf'ulun yang dikerjakan. Berarti ya, ada tambahan mim di depan dan sisipan wawu. Baik, kita balik lagi. Nah, ada tambahan mim di depan dan sisipan wawu. Maka untuk mencari kata asalnya, hilangkan mimnya dan hilangkan wawunya. Tinggal kosoda. Kosoda artinya bermaksud. Ya, udah jadi bahasa Indonesia ya, maksud. Kosoda bermaksud. Kalau maksudun berarti yang dimaksud. Oh, yang diingini, yang diharapkan. Maksud. Ya. Maksud hati memeluk gunung. Ya, gitu ya. Apa daya, gunungnya terlalu besar ya. Mangzurun. Ibu siapa ini? Bunda Hikam lagi. Bunda Hikam, silakan. Nomor berapa ini Manzurun? Bunda Hikam, silakan. Oh, baik. Nomor 5, isim maf'ul. Ya, nomor 5 isim maf'ul. Mana isim maf'ul yang tadi ya Bu ya? Ini isim maf'ul. Ada tambahan mim dan wawu, sisipan wawu. Untuk mengetahuinya, hilangkan mimnya dan hilangkan sisipan wawunya. Hilangkan mimnya dan sisipan wawu, maka itulah kata asalnya kata dasar. Betul. Nadoro. Nadoro artinya melihat, manzurun artinya yang dilihat. Ini semakmul itu yang dikenai pekerjaan. Artinya manzurun berarti yang dilihat. Kalau nadoro melihat, manzurun yang dilihat, yang dikenai pekerjaannya. Pekerjaannya apa? Melihat. Berarti dikenai pekerjaan melihat. Manzurun yang dilihat. Gitu ya. Baik. Kita lihat. Berikutnya Masru'un. Masru'un.
Ibu Ibu Yanti. Ibu Yanti. Isim maf'ul nomor Maf'ul. 5. Ya betul. Kembali Iya. ya nomor 5 lagi. Isim maf'ul nih ada tambahan mim di depan dan wawu sukun sebelum huruf terakhirnya. Jadi untuk Iya. mengetahui hilangkan mimnya dan hilangkan wawunya. Tinggal apa Bu? Syara'a. Syara'a artinya mensyariatkan ya. Syariat mensyariatkan. Kalau masru'un artinya yang disyariatkan. Apa itu yang disyariatkan? Ya banyak. Misalnya sholat 5 waktu, misalnya zakat, puasa Ramadan itu disyariatkan. Kemudian apalagi haji dan lain-lain ya. Masru'un artinya yang disyariatkan. Berikutnya makbulun. Ibu Endah siap? Siap, Ustadz. Hmm. Nomor 5. Siap? Siapa namanya? Isim maf'ul. Ya, isim maf'ul. Namanya isim maf'ul. Masih nomor 5 lagi. Yang ini nomor 5. Untuk mengetahui, ya hilangkan mimnya, hilangkan wawunya. Karena itu adalah huruf tambahan. Maka coret mim, coret wawu. Tinggal tersisa apa Bu hurufnya? Qobala. Kobar. Iya, kalau ini bukan kobala, tapi kobila. 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 Ya, Kobila. kobila. Ya. Kobila artinya menerima. Kalau ijab, kobil tuh udah selesai ya. Saya sudah terima. Aku nikahkan kamu. Gitu ya. Kobila. Dan mempelai laki-lakinya jawabnya kobil tuh. Sudah selesai. Kobil tuh. Saya terima nikah. Kobila artinya menerima, makbulun jadi artinya apa Bu? Yang diterima. Iya betul. Makbulun artinya yang diterima. Kalau haji makbul jadi apa artinya Bu? Haji makbul. Haji yang diterima. Iya betul. Haji yang diterima. Kalau ini doa makbul. Doa yang diterima. Doa yang diterima. Yang makbul itu diterima. Ya baik. Kita lanjut. Ukhrud Ibu siapa nih? Ibu Ita sudah siap belum nih Bu Ita? Belum ya? Nyimak dulu ya, baik. Bu Desi Musiaton. Oke. Oh, Nomor 6. ya nomor 6. Kita lihat nomor 6. Betul tidak nomor 6? Kalimat perintah. Nomor 6. Mana nomor 6? Oh iya, nomor 6 ada tambahan alif di depan. Ini fi'il amar artinya kata perintah. Berarti untuk mengetahui kata dasarnya, hilangkan alifnya. Tinggal khoroja. Khoroja artinya keluar. Ya, khoroja. Kalau ukhruj jadi apa artinya Bu ukhruj? Keluarlah. Ya, keluarlah. Ukhruj. Dari kata khoroja keluar. Kalau ukhruj, keluarlah. Ya. Ukhruju, keluarlah kalian semua. Dari mana? Dari surga ya diperintah keluar. Karena melanggar peraturan ya. Kemudian yang terakhir Ibu siapa ini? Ibu Dina masih menyimak ya? Udah bisa Ustaz. Coba Ustaz. Baik. Ibu Dina. Mana Bu Dina ya? Roji'un. Nah, lihat nama halaman 6 Bu. Yang ada tambahan alif setelah huruf pertama apa? Fa'il. Iya, betul. Isim fa'il artinya fa'il itu pelaku. Jadi untuk mengetahui kata dasarnya hilangkan alifnya. Jadi tinggal roja'a. Roja'a artinya pulang. Roja'a artinya pulang atau kembali. Kalau roji'un jadi apa Bu Dina artinya? Yang pulang. Yang pulang atau yang kembali. Iya betul, ya betul sekali. Orang yang pulang atau yang kembali. Baik, sekarang saya tambahkan di sini nih. Roji'una. Artinya apa Bu Dina?
Tambahi Orang-orang yang pulang atau yang kembali. Jamak ya Ustaz? Ya, betul jamak ya. Kalau rojiun itu orang yang pulangnya satu orang. Kalau rojiuna orang yang pulang banyak. Yang pulangnya banyak. Orang-orang pulang. Orang-orang pulang. Orang-orang yang pulang. Pulang ke siapa? Ya, kalau suami kadang bisa juga pulang ke istrinya. Atau kalau anak-anak pulang dari sekolah berarti pulang ke rumahnya gitu ya. Kalau orang yang hidup di dunia dia pulang ke tempat asalnya. Rojiun innalillahi wa inna ilahi rojiuna. Itu pakai kata ini Bu. Rojiuna. Rojiun itu yang sering kita ucapkan. Innalillahi sesungguhnya kami lillahi milik Allah wa inna ilahi dan sungguhnya kami ilahi kepadanya. Rojiun. Nah, rojiun itu orang yang pulang kepada Allah maksudnya. Balik lagi kepada Allah. Kan kita milik Allah ya, asalnya dari Allah. Nanti pulang lagi kepada Allah. Ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu zikir mengingatkan orang yang hidup, Bu. Mengingatkan kita. Kalau ada saudara yang meninggal, kita juga bakal pulang gitu ya. Kita juga bakal meninggal. Itu bukan doa untuk jenazah, tapi zikir kematian untuk mengingatkan yang masih hidup. Bahwa kita ini milik Allah. Dan kita juga bakal kembali. Ya, jadi orang yang pulang nanti ya. Nyusul. Entah waktunya kapan, rahasia Allah ya. Nah, bisa sehari lagi, bisa 2 hari, sebulan, 2 bulan, ya begitu ya rahasia Allah. Yang penting apa? Senantiasa bersiap diri dengan harapan apa? Dengan ikhtiar apa? Ketika maut menjemput, kita mati dalam keadaan taat, gitu ya Bu ya. Bukan dalam keadaan bermaksiat. Maksiat apa Pak Ustadz? Kami ini istri di rumah terus. Di rumah juga kalau ini tidak taat sama suami, itu namanya maksiat, mohon maaf ya. Walaupun di rumah. Di rumah kan maksiat sama suami. Oh, enggak begitu. Walaupun suami tidak ada, seorang istri itu bisa bermaksiat ketika dia tidak mengindahkan aturan atau perintah suaminya ketika di rumah. Itu sedang bermaksiat juga nih. Hati-hati ini ya. Mohon maaf ya Ibu-ibu ya. Kenapa saya sering banget nih sampaikan hal ini? Karena ibu-ibu ini pasti ingin semua ya masuk surga ya, betul Bu? Betul. Betul? Betul. Kalau masuk surga itu dengan membayar misalnya dengan mengikhlaskan rumah ibu, kemudian kebun ibu, sawah ibu rela nggak kira-kira? Kok diam ini? Kalau dengan masuk surga itu ibu harus mengikhlaskan rumah karena Allah minta nih ya. Allah minta misalnya kebun ibu, kemudian sawah ibu, kendaraan ibu. Allah minta semua. Ini syarat masuk surga misalnya seperti ini. Ibu berikan nggak Allah diikhlaskan ridho nggak? Insya Allah. Itu. Ya pasti ridho. Masa nggak ada bandingnya rumah dibanding surga ya. Terlalu remeh. Untuk mendapatkan surga hanya mengeluarkan memberikan rumah itu terlalu remeh ya Bu. Terlalu remeh sekali. Ya, jadi nggak usah ini maksudnya tidak usah ragu-ragu. Kasih itu jawabnya tepat ya, kasih. Ya baik, sekarang pertanyaan berikutnya. Seorang istri itu kunci surga Allah titipkan kepada suami. Ya, ini catat baik-baik ya, mohon catat baik-baik. Kunci surga seorang istri itu dipegang oleh suaminya. Kata siapa? Allah yang menitipkan ya. Ini Rasulullah ya. Rasulullah yang mengabarkan seperti ini. Jadi kunci surga seorang istri itu kuncinya itu ada di tangan suaminya. Bentuknya apa? Bentuknya adalah ridho suami. Jadi kalau seorang istri itu sudah mendapatkan ridho suami, udah pasti ini. Nah, ini istri sholat 5 waktu, puasa yang wajib dilaksanakan ya, puasa zakat dilaksanakan. Dia dapat ridho suami ini, udah selesai itu Bu. Udah selesai itu, dapat surga itu. Jadi gampang bagi seorang istri itu ketika meninggal, ini masuk surga atau neraka ini istri ini. Nah, lihat aja suaminya ridho enggak ini istri. Tanya ini suaminya.
itu Pak, Bapak ridho nggak dengan istri? Enggak ridho. Ya itu ngeselin terus selama itu. Lihat aja saya sampai kurus kering gini misalnya ya. Ya gitu alamat itu Bu, nggak dapat ridho suami itu jurusannya kemana itu ya. Tapi kalau ditanya suaminya ketika seorang istri meninggal, suaminya, iya saya ridho, dia itu sudah berusaha baik, walaupun sangat terbatas, memiliki keterbatasan. Dia juga bersabar dengan kemiskinan suaminya misalnya ya. Ya, dia kalau bertamu ke teman-teman, ke tetangga, lihat barang yang mewah, dia pingin, tapi sampai rumah juga dia nggak berani ngomong sama suaminya karena tahu ya suaminya nggak akan bakal bisa membelikan karena kondisi ekonomi. Ya sabar sekali dengan keadaan suaminya misalnya. Suaminya benar-benar ridho dengan ini, sudah selesai itu, selesai. Istri itu selesai, maksudnya sudah dapat tuh kunci surganya dengan ridho suami. Nah, sebaliknya ya, kalau tidak dapat ridho suami, karena tadi ya, kalau suami itu biasanya nggak ridho karena istrinya itu banyak bermaksiat dalam arti tidak taat, gitu ya. Durhaka pada suami itu rada repot suami untuk bisa ridho. Ya, jadi ridho suami itu timbangannya adalah surga, Bu, bagi ibu itu. Jadi untuk mencari surga, kalau hanya sekedar mengeluarkan rumah, mengikhlaskan kebun, mobil itu ringan, maka mencari ridho suami itu imbangannya sama seperti itu. Ya, sama seperti itu. Jadi jangan sampai ibu berat-berat ya ketika untuk dalam posisi seperti ini mencari ridho suami ini, jangan posisi berat, jangan sampai berat. Ya karena tadi ini mencari surga ini gitu ya. Jangankan rumah ya, jangan rumah yang lebih besar, lebih bernilai dari rumah juga bakal diikhlaskan nih, keluarkan kalau untuk surga, untuk mendapatkan surga. Ini juga seperti itu, untuk mendapatkan ridho suami juga posisinya sama seperti itu. Kok kenapa kok dititipkan kepada suami? Iya, itu bukan karunia bagi seorang istri ya. Jadi fokus aja kepada suaminya, fokus saja untuk berbakti kepada suaminya. Bahkan ibu yang melahirkannya pun kalah ya Bu, ketika sudah menikah, ibu yang melahirkannya aja kalah. Harus lebih utama itu suami dulu, baru kepada ibunya, ya, orang tuanya. Ini seorang wanita ketika sudah menikah. Kenapa? Iya, surganya itu ada di tangan suaminya itu, ridho itu kunci surganya. Jadi apa-apa harus ke suaminya dulu, harus ke suaminya dulu. Ya. Ya ini jadi lebih gampang bagi seorang istri untuk bisa masuk surga. Berbeda dengan suami, Bu. Suami itu lebih sulit untuk masuk surga itu. Sulitnya bagaimana? Kalau seorang suami meninggal, dia perlu mendapatkan ridho 40 tetangga terdekatnya. Jadi rumah dari 40 dari rumah yang terdekat dari rumah kita misalnya itu ridho, insya Allah ya ini suami masuk surga. Karena perlu dapat ridho 40 rumah. Dan ridho itu bukan perkara gampang. Kelihatannya tetangga kita itu tiap hari ketemu itu mesam-mesem, senyum-senyum. Tapi di dalam hatinya kan kita tidak tahu. Dia itu menyimpan keganjalan, kekecewaan, atau sesuatu yang menyebabkan dia sebenarnya tidak ridho dengan perilaku kita. Gitu. Karena ridho itu perkara hati. Bukan perkara materi, ya, perkara hati. Ya, ini 40 rumah bagi suami itu lebih sulit. Istri mudah, hanya ridho suami saja. Ya maka ya balik lagi ya Bu, mohon maaf nih, mohon maaf. Jadi kalau ibu sudah ikut ngaji, di sana ikut kelompok, di sini ikut kelompok ngaji, banyak ikut ngaji. Tapi kok makin hari, mohon maaf, makin kurang hormat dengan suami, berarti ngajinya salah. Tapi benar ini Pak, ini ilmunya ilmu sorof, ini ngajinya betul, ini ilmu bagian dari ilmu alat untuk bisa dekat Al-Quran. Kalau ilmunya betul yang dipelajari, berarti niatnya kurang lurus. Kenapa? Karena outputnya jadi jauh dari suami, bukan makin berbakti dengan suami, begitu ya. Tapi kalau dia ilmunya betul, niatnya betul, pasti nanti outputnya, hasilnya makin taat, makin berbakti dengan suaminya. Ya begitu, ukurannya begitu saja. Ya Bu ya. Baik, adakah yang masih ada ganjalan dengan ini yang barusan saya sampaikan? Saya Apa ada Ustadz, yang
mau tanya maksudnya kalau suami meninggal kita harus dapat ridho 40 rumah tetangga kita gitu. Iya, kalau seorang suami, seorang laki-laki saja ya, seorang laki-laki, ketika meninggal, dia perlu dapatkan 40 tetangganya itu dalam keadaan ridho. Insya Allah kalau udah ridho itu udah selesai itu. Asalkan tidak punya hutang ya. Kalau hutang piutang kan nanti udah diumumkan ya. Barang siapa yang masih punya sangkutan piutang kepada almarhum atau almarhum pernah berjanji tapi belum ditunaikan, silakan menghubungi anaknya. Anaknya akan menyelesaikan. Nah, itu sudah selesai. Itu berarti tanggung jawabnya udah berpindah ke anaknya kalau sudah seperti itu ya. Maka dia udah selesai itu urusan dunia masalah hutang piutang. Nah, kalau udah selesai seperti itu, kemudian dia mendapatkan ridho, mengantongi ridho dari 40 tetangga terdekatnya, ya sudah selesai. Insya Allah ini masuk surga ini. Artinya kriteria untuk seorang laki-laki untuk bisa masuk surga udah terpenuhi. Dia sholatnya tidak rusak, puasa yang wajib-wajibnya tidak rusak ya, karena itu wajiban wajib tadi ya, sholat lima waktu, puasa Ramadan, zakat, seperti itu. Nah, ditambah tadi ridho dari 40 tetangga terdekat sekitar rumah. Terus yang ditanyakan apa tadi Bu? Masalahnya kemana arahnya? Halo? Iya, masa gimana Ustaz? Ya tadi, iya tanya itu. Nah, udah terjawab belum pertanyaannya Bu? Insya Allah. Udah. Sudah ya? Ya. Jadi intinya apa? Kita jangan mendolimi tetangga. Jangan bikin sakit hati tetangga. Jangan bikin kecewa tetangga ya. Diusahakan itu jaga sikap kita itu jangan sampai tetangga itu luka hati. Baik karena suatu urusan sikap atau ucapan. Ya. Jangan sampai hati-hati betul. Karena timbangannya ini iman pada Allah dan hari akhir. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Dan siapa yang mengaku iman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Jadi timbangannya memuliakan tetangga ini adalah ditimbang dengan iman pada Allah dan hari akhir. Artinya kalau orang yang kurang peduli, kurang memuliakan tetangganya, cuek misalnya, kesusahan juga nggak mau tahu, misalnya cuek banget nih. Ya ini sepertinya kadar imannya juga kurang ya, karena kadar iman itu diukur dari bagaimana dia memperlakukan tetangganya juga ya. Kalau dia memperlakukan tetangganya semakin baik dengan tetangga, oh ini tanda bahwa kadar imannya makin naik ya. Karena ini diukur dengan kadar iman pada Allah dan hari akhir memuliakan tetangga. Maka jangan sampai ketika posisi meninggal itu ada tetangga yang masih sakit hati, yang masih menyimpan sakit hati, yang belum kita datang meminta maaf gitu ya Bu ya. Jangan sampai itu ya. Ya, baik. Ada lagi? Ada Bu? Sudah? Sudah, Ustaz. Sudah ya. Ya, jadi Ibu bersyukur ya perempuan wanita itu untuk masuk surga lebih gampang dibandingkan laki-laki dibanding pria. Perempuan cukup tadi satu ya, ridho suaminya udah selesai. Ridho suaminya udah pegang aja itu Bu. Pegang ya. Jangan sampai nanti dalam posisi Ibu meninggal, suami itu menyimpan kekecewaan, kekesalan ya. Berarti kalau menyimpan seperti itu dia nggak ridho. Kalau nggak ridho berarti Ibu belum dapat tuh kunci surga. Waduh ini rugi sekali ya, celaka sekali. Padahal hanya satu aja ini dapat. Ridho suami saja, ridho satu orang saja sudah selesai ya, cukup ya bagi seorang istri. Tapi ternyata nggak dapat ini istri. Ya jangan sampai ya. Kenapa ini perlu ditekankan diulang-ulang lagi? Iya Bu, mohon maaf. Ketika Rasulullah Isra Mi'raj itu diperlihatkan ke neraka itu, diperlihatkan diajak ke neraka oleh Jibril. Ternyata penduduk neraka itu kebanyakan adalah wanita. Padahal di mana-mana namanya pengajian itu yang ramai adalah pengajian ibu-ibu, bapak-bapak menjarang, males bapak-bapak itu ya. Pada males, males. Tapi kenapa Rasul malah melihat banyaknya para wanita yang di neraka itu?
Kata Jibril ketika bertanya, kata Jibril menjawab, iya, kebanyakan para istri itu kurang bisa bersyukur, kurang bisa berterima kasih kepada suaminya. Ya, kalau kita tidak bisa bersyukur, berterima kasih, berarti ya sulit mendapatkan ridha suaminya ya, Bu ya. Nggak dapat ridho tuh. Nah, makanya jangan sampai ya ini ibu-ibu sudah ikut pengajian, ya insya Allah ini juga salah satu jalan kebaikan. Tapi outputnya, hasilnya tadi dari hari ke hari, setelah ikut pengajian di sana, di sini, di sono ya banyak ya, harus lebih taat, lebih berbakti kepada suaminya. Tapi suami saya itu nggak sholat Pak Ustadz. Suami saya nggak sholat misalnya ya. Apa perlu taat? Ya, tetap perlu taat dalam hal muamalah kecuali kalau dia melarang jangan sholat. Nah, itu perintah yang boleh dilanggar. Boleh tidak taat, seorang itu tidak boleh tidak taat. Seperti Aisyah ya, Aisyah. Asia, maaf, Asia. Aisyah itu istri Rasulullah ya. Kalau Asia itu istri Fir'aun, Asia itu muamalahnya dengan Fir'aun baik, ya itu beliau itu baik ya. Walaupun dalam posisi suaminya itu orang yang sangat durhaka, tapi sebagai seorang istri beliau melayani baik. Keseharian Fir'aun itu dilayani karena itu kewajiban istri melayani suami. Baik gitu ya. Maka dia termasuk wanita mulia yang Allah muliakan. Dia dalam penguasaan seorang suami yang durhaka kafirnya luar biasa, tapi dia mampu mempertahankan imannya dan mampu juga mempertahankan muamalah yang baik kepada suaminya, zahirnya baik kepada suaminya. Ketaatannya juga ya. Walaupun ibadahnya kan sembunyi-sembunyi itu Asia itu ya. Kalau ibadah sembunyi-sembunyi, khawatir nanti kalau lihat suaminya jadi tidak ridho ya. Sembunyi-sembunyi itu gitu ya. Itu seperti itu. Yang jadi kalau dalam posisi seperti itu, aduh Pak Ustadz, saya ini susah. Suami saya nggak sholat, nggak seneng ngaji. Tetap sebagai seorang istri, ibu wajib dalam hal muamalah, zohir, tata zohir, mesti baik kepada suami ya. Kecuali tadi, kalau suami melarang sholat, nah itu larang itu nggak perlu, nggak boleh ditaati. Ibu tetap harus sholat terus. Ya walaupun dengan cara sembunyi-sembunyi ya misalnya ya. Itu ya Bu ya. Baik, lanjut. Ada yang mau masih ada ganjalan? Tanya lagi ya Ustadz. Ya, Umpamanya ada janji, tapi kita lupa. Itu gimana Ustadz? baik ya. Janji lupa. Lupanya bilangan rupiahnya atau itu berarti kalau janji lupa kan berarti ingat bahwa pernah punya janji tapi lupa gitu ya. Gimana Iya, ini? iya Ustadz. Janji lupa. Kita pernah janji apa saja gitu ya. Ya baik ya. Baik, ini sama seperti ketika kita siang hari. Siang hari itu detak jarum jam di dinding itu terdengar nggak Bu kalau siang hari? Karena banyak suara ya, suara TV, suara ini telepon, suara macam-macam, suara ketel yang air yang direbus bunyi ya. Jadi suara jam dinding, detak jam dinding itu kalau siang hari kurang terdengar. Kapan suara detak jam dinding itu terdengar keras? Ketika jam 1 malam, jam 2 malam, ketika hening. Di hening itu. Itu keras tuh. Tek, 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 tek gitu ya bukan? Karena dia satu-satunya suara, satu-satunya yang masih ada suara, mengeluarkan suara. Yang lain sudah senyap, maka keras itu. Nah, seperti itu juga ketika kita hendak mencari kesalahan kita, makanya di tengah malam tuh, tengah malam, ya Allah, kesalahan saya, kita sedang mencari nih kesalahan, janji-janji yang terlupakan itu di tengah malam maksudnya gue, di saat hening, nanti Allah beritahukan, ini kamu pernah janji sama anak yang pertama, nanti kalau habis hitan, kamu mau beliin sepeda dari uang yang dapat uang amplop hitan itu ya, nanti beliin sepeda. Ini anak sudah usianya udah 40 tahun anak kita ya.
tapi belum kita belikan sepeda waktu itu. Nah, kalau misalnya ini janji, maka masih tetap hutang tuh. Ya, masih tetap hutang. Kenapa? Karena uang amplopnya dulu itu bukan dibelikan sepeda, tapi diambil ibunya buat bayar hutang. Hutangnya banyak misalnya. Ya. Jadi nggak jadi beli sepedanya. Nah, ini hutang ke anak. Bagaimana caranya? Ya, terus terang ke anak, agar anak mengikhlaskan. Kan anak udah gede, walaupun sudah gede, itu kan kita udah terlanjur janji. Janji kan harus dipenuhi. Atau terus terang, minta diikhlaskan ya salah satunya. Seperti itu. Kemudian juga ketika SMP misalnya pinjam buku perpustakaan, sampai sekarang belum dipulangkan. Itu bisa terjadi ya, sudah punya anak, posisi punya cucu gitu. Ingat tiba-tiba, dulu pernah pinjam buku perpustakaan SMP, belum dipulangkan. Oh, itu karunia itu Bu. Kalau Allah berikan ingat, itu karunia. Kenapa? Allah tidak membersihkan dosa ibu. Itu karunia itu. Kalau Allah ingatkan dosa-dosa kita, janji-janji yang belum terpenuhi itu, berarti Allah hendak membersihkan kita sebersih-bersihnya. Jadi ketika pulang kepada Allah itu benar-benar sudah nggak ada tanggungan sangkutan dengan dunia. Tidak ada kewajiban, tidak ada hutang piutang, tidak ada janji yang masih belum tertunaikan gitu ya. Nah begitu, tengah malam biasanya begitu. Ketika dalam keadaan hening, minta sama Allah, ya Allah, ketika istighfar ya, istighfar itu udah otomatis sebenarnya. Ketika istighfar tengah malam itu, istighfar itu salah satu tanda bahwa Allah ridho dengan istighfar kita, bukan diperlihatkan banyaknya pahala atau indahnya surga ya Bu ya dari istighfar itu, tapi justru kita akan diperlihatkan dosa-dosa masa lalu kita dari istighfar itu. Dosa masa lalu, terus bagaimana keselnya orang tua dengan perilaku kita, yang ketika pulang sekolah sepatu lempar, tas lempar, kemudian makanan nggak cocok, marah-marah gitu ya ketika sekolah tuh pulang sekolah. Ini diingatkan, nanti akan Allah ingatkan lewat banyak istighfar di tengah malam. Kalau udah posisi situ kan ingat dosa-dosa, ingat dosa-dosa. Dan yang pertama nanti Allah ingatkan tuh dosa besar dulu, yang gede dulu, yang gede dulu. Nanti gede bisa ditebus satu persatu habis, berikutnya dosa yang sedang. Allah tampakkan di depan matanya. Dosa sedangnya habis, ditebus satu persatu, kemudian hutangnya juga dilunas satu persatu, walaupun dengan sangat susah payah karena jual motor, jual laptop untuk menebus hutang, bayar hutang ini. Nah, Allah suka yang seperti itu. Allah kemudian yang terakhir Allah tampakkan dosa yang kecil-kecil yang lembut sekali ya. Jadi benar-benar ketika nanti pulang ke Allah itu sudah dalam keadaan bersih sebersih-bersihnya. Sudah nggak ada hutang piutang. Nah itu istighfar begitu. Jadi kalau hasilnya kalau ibu zikir, istighfar itu malah justru yang tampak surga, kesenangan macam-macam. Oh itu hati-hati, itu jebakan tuh. Tapi kalau istighfarnya Allah ridha dengan istighfar kita, yang ditampakkan adalah dosa-dosa masa lalu kita. Kekurangan kita, keburukan kita. Begitu ya. Maaf tadi Ibu siapa tadi yang tanya ya? Ibu siapa tadi yang tanya, Ibu kita? Iya. Ya, ya. Jadi Bu, jadi mesti banyak-banyak istighfar ya. Insya Allah nanti Allah tampakkan dari hutang-hutang kita yang kita lupa ke siapa saja. Yang sudah karena lama, kemudian udah nggak jumpa orangnya juga ya. Nah, tetapi kalau hutang itu tetap hutang ya, kecuali dari pihak sananya sudah mengikhlaskan, udah selesai itu urusan kita. Tapi kan kita tidak tahu yang kita hutang itu sudah mengikhlaskan belum, gitu ya. Tapi kalau sudah ingat, memang kita harus berusaha Bu, berusaha apa? Menebus hutang itu. Ikhtiar bahwa kita memang berusaha untuk menebus ini dosa. Nah, Allah suka seperti itu. Allah suka. Kalau sudah itu nanti akan tampakkan lagi dosa yang lain, kesalahan yang lain, janji yang lain, hutang yang lain. Kita berusaha terus lagi, Allah tampakkan lagi. Jadi benar-benar nanti habis itu. Kan Allah memang berkehendak membersihkan kita dengan cara seperti itu, membersihkan dosa kita. Kalau enggak seperti ini nanti kita akan dibersihkan di neraka, kan repot Bu, dibersihkan ya. Hutang-hutang kita dibersihkan dengan cara kita dicuci di neraka dulu kan repot. Kalau dibersihkan di dunia kan masih ringan tuh, walaupun jual motor, jual laptop, jual kebun gitu ya. Itu masih ringan, jauh lebih ringan. Dibanding nanti harus dicuci, dibersihkan dosa-dosa kita di neraka. Ya karena neraka itu sebenarnya juga tempat pencucian dosa ya, neraka itu. Tapi kan celaka kalau udah di sana ya baru dicuci dosa-dosa. Maka
Ya sebaik mungkin, sebanyak mungkin kita usahakan suci, selesaikan dosa-dosa kita, tebus ketika kita masih hidup. Ya begitu ya Bu Ita ya. Ya, horor tidak ini Bu? Ketika bicara dosa ini memang horor. Iya horor memang. Tapi ya memang begitu. Karena dosa itu hutang yang harus ditebus, harus dibayar. Ya, baik. Ada yang lain, ibu-ibu yang lain mau tanya ini? Tidak ada? Ya, baik. Kalau tidak ada, ini waktunya juga sudah selesai ya. Sudah habis nih. Ya.